Benediktus atau nyanyian pujian Zakaria. Santo Gregorius Agung itu melihat Benediktus sebagai nubuat tentang kedatangan Kristus. Ia telah melawat umatnya dan memberi terang kepada mereka yang dalam kegelapan. Secara umum Benediktus itu dibagi dalam dua bagian, yaitu pujian atas keselamatan dan peran Yohanes Pembaptis. Bagian pertama dari Benediktus ini adalah suatu pujian dan keselamatan dari seluruh bangsa. Jadi kedatangan Tuhan ya, seperti kedatangan Tuhan yang pertama untuk membawa keselamatan bagi Israel. Tanduk itu pun juga merujuk kepada kerajaan yang adalah juru selamat itu sendiri ya, bangkit dari keluarga Daud yang adalah keluarga raja. Jadi inilah disebut mengenai tanduk keselamatan yang adalah Yesus sendiri. Jadi sesungguhnya sudah difirmankan sejak awal ya. Bahwa bangsa lainnya melalui perbuatan mereka sudah memberikan kesaksian tentang keselamatannya. Atau Santo Bede ini menyebut hal ini sebagai dispensasi. Atau dalam bahasa Latin yang berarti dispensare. Yang artinya membebaskan. Jadi Allah yang membebaskan. Yang sudah difirmankan oleh para nabi. Dan sumpah Allah itu adalah bentuk dari kesetiaannya gitu ya, pada janji yang ia buat bahwa ia akan mengabulkan, ia akan mengaruniai kita, membebaskan dari musuh, dosa, ataupun juga iblis. Agar kita bisa melayani Tuhan tanpa takut. Lah, mengapa kita perlu melayani Dia tanpa takut? Nah, sebab seandainya kita ada rasa takut, maka sebetulnya belum ada kebebasan dalam hati kita dalam melayani Tuhan. Kebebasan inilah yang Tuhan itu mau loh sebetulnya dalam pelayanan kita. Nah, itulah sebenarnya janji mesianis ya. Janji mesianis yaitu pembebasan dari kuasa dosa dan juga iblis. Masuk bagian yang kedua, ini menekankan peran Yohanes Pembaptis. Bahwa Yohanes itu memang diutus untuk berjalan mendahului Tuhan. Memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan untuk menyinari mereka dalam kegelapan. Dan Yohanes itu mendapatkan gelar yaitu Nabi Allah yang Maha Tinggi karena ia diberi kesempatan untuk mewartakan Kristus lebih dekat. Dalam bagian kedua Benediktus ini adalah kita dipanggil menjadi terang bagi dunia sebagaimana Yohanes juga menyiapkan terang Kristus bagi kita. Yohanes Pembaptis itu sebagai contoh kesederhanaan, ia hidup mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukan untuk kemuliaannya sendiri. Kehadirannya bahkan ia mampu membuat Zakaria itu berbicara. Kita bisa belajar dari Benediktus ya, sebagai yang pertama pengingatkan kesetiaan Allah, bahwa Allah akan selalu menepati janjinya. Seruan pertobatan, yaitu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita juga dipanggil sebetulnya di dalam pertobatan ya. Yang ketiga adalah pengharapan akan terang Kristus.